Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melangsungkan ibadat penutupan BKSN. Mari kita mulai dengan lagu pembuka, kunyanyi Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu Tuhan di Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu Tuhan. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu Bapak Ibu Guru dan anak-anak sekalian, mari kita buka ibadah kita dengan tanda kemenangan dari Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu Guru dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita beribadah dalam rangka penutupan BKSN dan juga merayakan pesta Santo Hieronymus, imam dan pujangga gereja. Marilah sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita mohon ampun kepada Tuhan. Kita sesali dosa yang pernah kita buat. Mari kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan,
dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan semua orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Maha Pemurah, terima kasih Engkau telah bersedia menemani dan memberkati kami dari malam hingga pagi ini. Kami mohon, semoga ibadah ini membuat kami lebih dekat denganmu, serta selalu menyandarkan hidup kami di dalam tanganmu. Dengan pengantaran Kristus yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Ayub 9 ayat 1 sampai 12 dilanjutkan 14 sampai 16. Tetapi Ayub menjawab, "Sungguh, aku tahu bahwa demikianlah halnya masakan manusia benar di hadapan Allah. Jikalau ia ingin berperkara dengan Allah, 1 dari 1000 kali ia tidak dapat membantahnya. Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat berkeras melawan dia dan tetap selamat? Dialah yang memindahkan gunung-gunung dengan tidak diketahui orang, yang membongkar bangkirkannya dalam murkanya, yang menggeserkan bumi dari tempatnya, sehingga tiangnya bergoyang-goyang, yang memberi perintah kepada matahari sehingga tidak terbit, dan mengurung bintang-bintang dengan materai, yang seorang diri membentangkan langit, dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut, yang menjadikan bintang biduk, bintang belantik, bintang kartika, dan gugusan-gugusan bintang ruang selatan, yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga, dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Apabila ia melewati aku tidak melihatnya. Dan bila ia lalu, aku tidak mengetahui. Apabila ia merampas, siapa akan menghalanginya? Siapa akan menegurnya apa yang kau lakukan? Lebih-lebih aku, bagaimana aku dapat membantah dia, memilih kata-kataku di hadapan dia? Walaupun aku benar, aku tidak mungkin membantah dia. Malah aku harus memohon belas kasihan kepada yang mendakwa aku. Bila aku berseru, ia menjawab. Aku tidak dapat percaya bahwa ia sudi mendengarkan suaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah.
dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Bersabdalah ya Tuhan, sebab hamba-Mu mendengarkan. Sabda-Mu adalah sabda hidup yang kekal. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan beserta kita. sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada orang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan. Tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Guru dan anak-anakku sekalian, saya memulai untuk memilih ini atau renungan kali ini dengan sebuah dongeng singkat. Suatu ketika Lucifer berkata kepada Yesus, katanya demikian, "Aku telah meniadakan gerejamu. Aku telah meniadakan persembahan umatmu di dalam gerejamu." Tetapi kata Yesus kepada Lucifer, "Kamu salah. Kali ini aku telah membuat banyak gereja. Gerejaku ada di mana-mana. Ada di rumah-rumah, ada dimanapun juga, dan aku datang ke rumah-rumah itu." Ceritanya sampai di sini saja. Mari kita simak baik-baik dari sabda hari ini, dari Injil hari ini. Bacaan hari ini bercerita tentang reaksi Yesus terhadap keputusan para murid yang bertekad mengikutinya. Pertama, pengakuan Yesus bukan hanya berarti kesediaan mengikutinya, tetapi menerima semua konsekuensi saat mengikutinya.
dengan sikap teguh dan tidak goyah, meskipun kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Inilah makna yang terdapat dalam perkataan Yesus, sebab Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yang kedua, panggilan mengikut Yesus berarti kesediaan melepaskan diri dari segala keterikatan pada hidup yang lama, menyangkal diri dan memberi diri bagi pelayanan. Sayangnya, saat Yesus memanggil, banyak orang yang berdalih karena masih terikat pada hidup lamanya. Ketiga, pengakuan mengikut Yesus berarti kesediaan memberi hidup, waktu, tenaga, juga pikiran bagi Tuhan. Ibarat petani yang membajak, ia memfokuskan pandangannya pada tujuan. Ia tidak boleh menoleh ke belakang lagi. Melalui bacaan Injil ini, kita belajar bahwa Yesus membuat keputusan untuk mengikut Yesus. Kita harus fokus kepada Yesus dan siap menerima segala konsekuensinya. Marilah kita bersyukur karena memiliki Yesus Kristus yang menyatakan rahasia di balik keputusan setiap orang yang mengikutinya. Mari kita lanjutkan perjalanan iman ini untuk tetap mengikuti Dia. Bapak, Ibu guru dan anak-anakku sekalian, Allah Bapa kita yang Maha Kasih telah membebaskan manusia dari dosa-dosanya berkat kerahimannya. Atas kesatuan yang kita alami pada hari ini, marilah kita bersyukur dan memanjatkan doa-doa kepadanya. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, berkatilah para pemimpin gereja, Bapak Paus, uskup, imam, dan diakon dengan kesehatan dan kebijaksanaan agar mereka mampu menggembalakan umat-Mu di tengah wabah COVID-19 ini dengan kesabaran dan keteladanan hidup mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga Kristiani, ya Bapa, berkatilah keluarga-keluarga Kristiani agar di tengah kesulitan saat ini kami tidak putus asa, melainkan semakin mendekatkan diri dengan Dikau dan memperoleh kekuatan iman. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang sedang mengalami kesulitan, Bapa yang Maha Rahim, di masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang menderita berbagai macam kesulitan. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menguatkan kami dalam menghadapi kesulitan ini, dan berilah harapan terang akan berlalunya kesulitan ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi siswa dan guru SMP Strada Santo Francisco Saverius I, ya Bapa, semoga dalam pembelajaran jarak jauh yang sedang kami jalankan, Engkau selalu menyertai kami agar tujuan-tujuan dari pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan harapan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga Allah Bapa menerangi kita agar lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan perorangan kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, demikianlah permohonan kami. Kiranya Engkau mengabulkan permohonan kami ini. Amin. Marilah kita satukan doa-doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah
seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Allah Bapa dalam surga, Bapa yang maha murah dan penuh cinta, kami bersyukur kepadamu atas kebersamaan iman yang telah kami alami dalam ibadat ini. Semoga kasih dan kedamaian ini kami nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam kehidupan keluarga, gereja, dan dalam masyarakat, agar dengan ini namamu dipuji dan dimuliakan selalu demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Guru dan anak-anak sekalian, ibadat kita pagi hari ini telah selesai. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita selalu disertai Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara yang terkasih, ibadah pada pagi hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak